Akhirnya guys, di bab ini suasana ketegangan mulai muncul. Hubungan antara Arjuna dan Kanaya akhirnya diketahui oleh ibu Kanaya yang bernama Ibu Citra. Ibu Citra sangat marah dan murka sekali telah melihat kelakuan anaknya yang menjalin hubungan dengan pria yang terpaut usianya sangat jauh. Dan tepat saat itu juga Kanaya langsung ditarik paksa keluar dari rumah Arjuna, dan Ibu Citra pun berpesan dan mengancam kepada Arjuna, jangan pernah mendekati Kanaya lagi. Penasaran dengan kisah ceritanya? Oke guys, tanpa basa-basi kita langsung ke ceritanya. Seminggu kemudian, Arjuna harus pergi keluar kota untuk menangani urusan bisnis yang cukup penting dan memakan waktu selama 3 hari. Awalnya ia berpikir bahwa ini hanya akan menjadi perjalanan biasa, waktu yang akan berlalu begitu saja seperti perjalanan-perjalanan sebelumnya. Namun ternyata, dugaannya salah besar. Hanya 1 hari tidak bertemu dengan sosok Kanaya, rasanya sudah seperti setahun lamanya. Waktu terasa berjalan sangat lambat dan menyiksa. Ponselnya tidak henti-hentinya berbunyi, memberitahu ada pesan masuk. Hampir setiap jam, notifikasi dari gadis itu terus bermunculan, memenuhi layar ponselnya. Om sudah makan belum? Jangan lupa makan ya, nanti sakit. Hati-hati di jalan kalau kemana-mana, jaga diri baik-baik. Om kangen gak sama Kanaya? Kanaya kangen banget. Setiap kali melihat pesan singkat itu, senyum di wajah Arjuna tidak pernah hilang. Rasanya lelah akibat pekerjaan berat seketika hilang begitu saja. Bram, sahabatnya yang ikut mendampingi dalam perjalanan bisnis itu, hanya bisa geleng-geleng kepala melihat perubahan drastis pada sahabatnya itu. Arjuna yang biasanya dingin dan serius, kini sering tersenyum-senyum sendiri sambil memainkan ponselnya. Lo beneran jatuh cinta parah ya Jun? Gila sih, sama anak sekolah pula, komentar Bram sambil menepuk bahu Arjuna, nada suaranya campur aduk antara heran dan geli. Arjuna hanya tertawa kecil, menggeleng pelan, namun wajahnya bersinar bahagia. Gue gak tahu bro, rasanya aneh banget. Rasanya kayak gue jadi remaja lagi, deg-degan, baper, sedih dikit nangis, seneng dikit melayang. Segala macem deh pokoknya. Jawabnya jujur, mengakui betapa dalamnya perasaan yang kini ia rasakan. Malam terakhir di hotel, saat suasana sudah sepi dan kota di luar sudah mulai tidur, Arjuna menerima panggilan video dari Kanaya. Segera ia angkat, dan tak lama kemudian, wajah cantik gadis itu muncul di layar ponsel dengan resolusi yang jelas. Kanaya terlihat sangat cantik alami dengan baju tidur yang sederhana. Rambutnya diikat asal, dan wajahnya yang tanpa polesan makeup terlihat begitu segar dan polos. Halo Om, sapanya pelan, suaranya terdengar sangat lemas dan manja. Kenapa Nei? Suaramu kayak orang habis sakit atau kurang tidur gitu? Tanya Arjuna dengan nada khawatir yang mendalam. Matanya tak lepas menatap wajah sayu itu. Kanaya kangen. Rasanya berat banget di dada. Keluhnya pelan, matanya yang indah itu terlihat sayu, dan sedikit bengkak seakan baru saja menangis atau memang sangat rindu. 3 hari rasanya kayak 3 tahun ya, lama banget. Om cepet pulang ya. Kanaya enggak bisa tidur nyenyak kalau enggak dengar suara Om, atau ngerasa Om ada di dekat sini. Aduh, kamu ini bikin hati Om gak sabar pengen terbang balik ke sana sekarang juga. Jawab Arjuna lembut. Suaranya melembut memanjakan, hatinya terasa tersayat melihat gadisnya merindukan dirinya seperti itu. Kalau gitu, Kanaya memanyunkan bibirnya manja. Om, temenin Kanaya ngobrol ya sampai Kanaya beneran tidur. Play. Om janji ya jangan matiin videonya dulu. Ayah, iya sayang. Om temenin sampai kamu pules. Janji Arjuna lembut. Akhirnya mereka menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengobrol lewat sambungan telepon itu. Bercerita tentang hal-hal kecil,
kenangan-kenangan manis, dan saling mengucapkan kata sayang yang tak ada habisnya. Sampai akhirnya, perlahan suara gadis itu semakin pelan, dan yang terdengar hanyalah suara napasnya yang sudah teratur dan tenang. Kanaya tertidur pulas di seberang sana, dengan wajah yang damai dan masih menatap layar ponselnya. Namun Arjuna tidak mematikan sambungan telepon itu sedikit pun. Ia membiarkannya tetap menyala. Dengan mata penuh kasih sayang, Arjuna terus menatap wajah polos gadis itu yang sedang tidur lewat layar kecil di tangannya. Ia memperhatikan setiap detail wajah itu, dari bulu mata yang panjang, hidung yang mancung, hingga bibir yang selalu tersenyum bahkan dalam tidurnya. "Astaga Kanaya," bisik Arjuna dalam hati. "Kenapa kamu bisa bikin rasa rindu ini seberat ini? Kenapa kamu bisa bikin hidup ayah jadi begini?" Rasanya ingin segera pulang dan memelukmu erat sampai rasa rindu ini hilang. Arjuna sadar gadis ini sudah menjadi napasnya, sudah menjadi hidupnya sendiri. Keesokan harinya, Arjuna memutuskan untuk pulang lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan. Ia tidak memberitahu siapapun, baik Mahira maupun Kanaya, karena ingin memberikan kejutan manis bagi mereka berdua. Perjalanan pulang terasa begitu cepat, karena pikirannya sudah melayang-layang membayangkan wajah gadis yang ia rindukan itu. Sesampainya di halaman rumah, suasana tampak sepi dan tenang. Mahira pasti masih di sekolah, belum waktunya pulang. Namun, saat ia membuka pintu utama dan melangkah masuk, matanya langsung tertuju pada rak sepatu di sudut ruangan. Terlihat jelas sepasang sepatu wanita model terbaru yang sangat ia kenal betul. Sepatu yang sering dipakai oleh Kanaya. Jadi gadis itu ada di sini. Dengan langkah pelan dan hati-hati agar tidak terdengar, Arjuna berjalan menuju ruang tengah. Dan benar saja, di sana, duduk bersandar di sofa besar, Kanaya sedang sendirian. Gadis itu memeluk bantal sofa erat-erat. Matanya menerawang jauh keluar jendela, menatap langit yang berawan. Wajahnya terlihat begitu sedih, sayu, dan memancarkan aura kesepian yang sangat kuat. Seakan ia sedang menunggu sesuatu yang sangat lama datang. "Halo, ada orang kesepian nih ya?" Sapaan lembut Arjuna memecah keheningan itu. Kanaya tersentak kaget dan menoleh dengan sangat cepat. Matanya seketika membelalak lebar, pupil matanya membesar melihat sosok yang berdiri di ambang pintu. Ia seolah tidak percaya dengan apa yang dilihat matanya saat ini. "Oh Om," serunya terbata-bata, suaranya bergetar hebat. Tanpa membuang waktu sedetik pun, tanpa pikir panjang dan tanpa rasa malu sedikit pun, Kanaya langsung melompat bangun dari sofa dan berlari sekencang-kencangnya menghampiri Arjuna. Dia langsung menerjang tubuh pria itu dan memeluknya dengan sangat erat, sekuat tenaga yang ia miliki. "Ya," teriaknya panjang, melepaskan semua kerinduan yang tertahan selama 3 hari ini. Kepalanya ia benamkan dalam-dalam di dada bidang Arjuna, menghirup aroma tubuh pria itu yang sangat ia rindukan. Arjuna tertegun sejenak kaget dengan serangan mendadak itu, lalu perlahan senyum hangat terukir di bibirnya. Ia pun mengangkat tangannya, mengelus punggung ramping gadis itu yang terlihat gemetar hebat karena tangis dan haru. "Iya, ini Om, Nek. Om sudah pulang. Om di sini," bisik Arjuna lembut, menenangkan. "Katanya besok baru pulang. Kenapa sekarang sih?" Kanaya mengomel kecil dengan suara yang tercekat karena menangis. Kanaya kangen banget. Kangennya bukan main banget. Pelukan itu begitu erat, begitu kuat. Seolah Kanaya takut jika ia melepaskan sedikit saja, Arjuna akan hilang lagi terbawa angin. Arjuna bisa merasakan detak jantung gadis itu yang berpacu sangat kencang, sama cepatnya dengan detak jantungnya sendiri. Aroma tubuhnya yang khas, wangi dan segar memenuhi seluruh indera penciumannya, membuat ia merasa tenang, damai, namun di saat yang sama juga membangkitkan gairah dan rasa sayang yang meluap-luap. "Kanaya," panggil Arjuna pelan, suaranya terdengar serak dan berat. Kanaya mendongak perlahan, menatap wajah Arjuna dari jarak yang sangat dekat. Matanya basah oleh air mata,
namun bersinar terang benderang oleh kebahagiaan yang luar biasa. Ya Om. Tanpa sadar, tangan Arjuna bergerak naik, memegang lembut pipi gadis itu yang terasa hangat dan mulus. Jarak di antara mereka saat ini sangat dekat sekali, hanya terpisah oleh udara yang hangat. Makasih ya, sudah menunggu Om, bisik Arjuna, matanya menatap dalam menembus jiwa gadis itu. Selalu, jawab Kanaya berbisik juga. Suaranya lembut bagaikan desiran angin. Kanaya akan selalu nunggu Om, dimanapun dan kapanpun. Saat itu, waktu seakan berhenti berputar. Segala hal di sekitar mereka seakan menghilang. Tidak ada sekolah, tidak ada perbedaan umur, tidak ada aturan main, dan tidak ada rasa takut. Di ruangan itu, saat ini hanya ada dua insan yang saling mencinta dengan sepenuh hati. Arjuna perlahan mulai menundukkan wajahnya, mendekatkan bibirnya, dan Kanaya pun dengan setia memejamkan matanya rapat-rapat. Siap menerima apa yang akan terjadi. Siap menerima ciuman pertama yang selama ini mereka impikan. Tapi lagi-lagi, keajaiban itu harus terhenti. Tet, 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 tet. Suara klakson mobil terdengar nyaring dari halaman depan. Itu pasti Mahira. Dia sudah pulang sekolah. Dua orang yang sedang dimabuk asmara itu langsung terpisah secepat kilat, seolah ada listrik yang menyengat mereka. Kanaya buru-buru mengusap air matanya dengan punggung tangan dan merapikan rambut serta bajunya yang sedikit berantakan karena pelukan tadi, sementara Arjuna segera berbalik berpura-pura mengambil gelas dan minum air putih untuk menutupi kegupannya yang luar biasa. Ya, seru banget, teriak Mahira riang sambil berlari masuk ke dalam rumah dengan tas yang tersampir di bahu. Iya sayang, ayah pulang lebih cepat karena kerjaan sudah kelar, jawab Arjuna sambil tersenyum, lalu ia menyempatkan diri melirik sekilas ke arah Kanaya. Gadis itu tersenyum malu-malu, pipinya masih merah padam, tapi dari sorot matanya yang berbinar, ada pesan tersirat yang berkata jelas. Nanti kita lanjutkan ya, janji ya. Hari-hari berikutnya hubungan antara Arjuna dan Kanaya terasa semakin mesra dan manis. Meski harus berjalan dalam diam dan bersembunyi di balik topeng teman biasa, justru hal itu membuat hubungan mereka terasa seperti menjalani kisah cinta rahasia yang sangat seru, penuh tantangan, dan membuat detak jantung selalu berpacu cepat setiap kali berkesempatan berduaan. Namun, satu hal yang mulai Arjuna sadari dengan sangat jelas. Di balik sikap manis dan lembutnya, Kanaya itu ternyata sangat posesif, sangat cemburuan, dan sifat itu terkadang muncul secara tiba-tiba dan sangat lucu. Suatu siang yang cerah, ada tetangga sebelah rumah bernama Bu Siti yang datang berkunjung. Maksud hati ingin meminjam barang dapur. Bu Siti ini adalah wanita yang periang, ramah, dan memang sering sekali bercanda dengan Arjuna karena sudah kenal lama. Wah Arjuna, makin segar dan ganteng aja nih lihatnya, goda Bu Siti sambil tersenyum lebar. Jangan lupa cari ibu pengganti buat Mahira dong, biar ada yang nemenin, biar nggak kesepian lagi. Sambil berkata begitu, tangan Bu Siti pun menyenggol lengan Arjuna pelan sebagai bentuk keakraban. Arjuna hanya tertawa kaku dan menggeleng kepala. Ah, Bu Siti bisa aja, ngomongnya sembarangan. Tapi Arjuna tidak menyadari kalau dari arah dapur, dari balik pintu yang sedikit terbuka, sepasang mata tajam sedang mengamati setiap gerak-gerik mereka. Kanaya melihat semuanya. Wajah gadis itu yang tadinya ceria seketika berubah masa mencukak. Tatapannya tajam menusuk. Aura di sekitarnya seketika berubah menjadi dingin dan mencekam. Begitu Bu Siti pamit pulang dan pintu tertutup, suasana di dalam rumah langsung berubah drastis. Suasana jadi beku dan dingin. Kanaya diam saja, tidak menyapa, tidak menegur seperti biasanya. Dia sibuk membereskan barang-barang di meja dengan gerakan yang kasar dan terdengar jedak-jeduk, menumpahkan kekesalannya pada benda-benda di sekitarnya. Nei, sayang, kamu kenapa? Marah ya?
Tanya Arjuna pelan sambil mendekatinya perlahan, menahan tawa melihat tingkah menggemaskan itu. Kanaya tidak menjawab. Dia tetap memunggungi Arjuna. Bahunya terlihat naik turun menahan emosi. Kanaya, Arjuna menyentuh bahu gadis itu lembut. Jangan diam dong. Masa cuma digituin sama Bu Siti langsung marah gitu? Akhirnya Kanaya berbalik badan perlahan. Wajahnya terlihat sangat cemberut. Bibirnya dimajukan. Dan matanya sudah terlihat berkaca-kaca menahan tangis kesal. Senang ya digoda sama tante itu. Tuduhnya ketus. Suaranya melengking tinggi. Dia kan cantik, ramah, dan seusia juga sama Om. Cocok kan? Kenapa enggak Om ambil aja sekalian jadi istri? Biar ada yang nemenin Om. Melihat ekspresinya yang begitu serius, tapi terlihat sangat lucu, Arjuna tidak kuasa menahan tawa kecil. Ih, kamu ini ya, cemburu buta banget sih. Itu kan cuma bercanda, biasa aja kali. Bercanda apaannya? Seru Kanaya tidak terima, matanya membelalak. Dia pegang lengan Om. Kanaya lihat. Dia sentuh Om. Dengan kesal, gadis itu memukul pelan dada bidang Arjuna berkali-kali. Kanaya nggak suka. Nggak suka sama sekali kalau cewek lain deket-deket Om. Om itu milik Kanaya. Cuma milik Kanaya seorang. Dengan gerakan yang cepat dan mengejutkan, Kanaya mendorong tubuh Arjuna perlahan hingga punggung pria itu terbentur dinding. Gadis itu lalu menyandarkan tubuhnya di depan Arjuna, membuat mereka terkurung dalam jarak yang sangat dekat. Tangannya yang mungil naik memegang kedua pipi Arjuna, memaksa pria itu menatap tepat ke manik matanya. Om dengar ya baik-baik, ucapnya tegas, menatap tajam. Cuma Kanaya yang boleh pegang Om. Cuma Kanaya yang boleh senyum manis sama Om. Cuma Kanaya yang boleh ada di dekat Om. Yang lain, jangan harap bisa sentuh Om sedikit pun, katanya galak. Tapi suaranya terdengar bergetar hebat, menahan rasa cemburu yang meluap-luap. Arjuna sudah tidak tahan lagi melihat wajah imut dan posesif itu. Dengan sigap ia menarik pinggang ramping gadis itu mendekat hingga tubuh mereka bersentuhan. Iya sayang, milikmu. Sepenuh hati milik Kanaya seorang. Gak ada yang lain. Puas sekarang? Bisik Arjuna lembut di dekat telinga gadis itu. Kanaya tersenyum miring, sebuah senyum kemenangan yang sangat manis dan menggoda. Puas. Tapi, kalau gitu, kasih bukti nyata. Bukti apa? Tanya Arjuna bingung namun tersenyum. Cium keningku sini. Sekarang juga, pintanya manja sambil memejamkan mata dan mendongakkan wajahnya. Biar rasa cemburunya hilang total. Arjuna menghela napas panjang. Pasrah namun hatinya meledak bahagia. Ia lalu mencium kening gadis itu lama sekali. Penuh kasih sayang dan rasa memiliki. Saat itu juga Arjuna sadar. Gadis kecil yang manja dan cemburuan ini benar-benar sudah menguasai seluruh hatinya tanpa sisa. Dia adalah ratu di hatinya. Dan Arjuna rela menjadi rajanya yang setia selamanya. Kebahagiaan yang terjalin di antara mereka seolah tidak ada habisnya. Setiap hari terasa seperti mimpi indah yang tidak ingin dibangunkan. Namun Arjuna seakan lupa akan satu hal yang paling penting dan sangat mendasar. Kanaya bukan anak kecil tanpa orang tua. Gadis itu punya keluarga, punya ibu dan ayah yang pasti sangat menjaganya. Dan selama ini, Kanaya selalu beralasan bahwa orang tuanya mengizinkan dia pulang malam dengan dalih sedang belajar kelompok atau mengerjakan tugas bersama Mahira. Tapi kenyataan hidup tidak selamanya berjalan semulus yang diharapkan. Ada masanya kebahagiaan itu harus diuji oleh badai. Sore itu, suasana sangat tenang dan nyaman. Seperti biasa, Kanaya ada di rumah. Mereka sedang asyik menonton film drama romantis di ruang tengah. Duduk berdampingan dengan jarak yang sangat dekat, hingga kepala Kanaya bisa bersandar nyaman di bahu kokoh Arjuna. Mahira sedang sibuk di kamar, sehingga mereka berdua bisa menikmati momen kebersamaan itu dengan leluasa. Suasana sangat damai, hangat, dan terasa begitu romantis. Om, bisik Kanaya pelan, suaranya lembut terdengar di telinga Arjuna. Ya sayang, jawab Arjuna tanpa menoleh.
Matanya masih fokus ke layar, tapi tangannya dengan protektif melingkar di bahu gadis itu. "Kanaya sayang, Om. Sangat sayang," ucap gadis itu lirih, penuh ketulusan. "Aku juga sayang kamu, Nei. Lebih dari apapun," balas Arjuna lembut. Hatinya terasa hangat membara. Namun, tiba-tiba, beraka. Suara pintu depan terbuka dengan sangat keras dan kasar, memecah keheningan seketika. Bunyinya begitu menggelegar hingga membuat seluruh rumah seakan bergetar. Arjuna dan Kanaya berdua terlonjak kaget hebat. Mereka langsung duduk tegak seolah tersengat listrik. Wajah keduanya berubah panik dalam sekejap. Di ambang pintu yang terbuka lebar itu, berdiri seorang wanita berpakaian sangat elegan dan modis. Memakai kacamata hitam besar yang menutupi sebagian wajahnya, namun aura yang dipancarkan begitu menakutkan. Wajahnya terlihat sangat garang, murka, dan penuh amarah yang tertahan. Itu adalah Nyonya Citra, ibu kandung Kanaya. "Ibu?" seru Kanaya terbata-bata. Suaranya bergetar hebat. Wajahnya seketika berubah pucat, pasti seolah melihat hantu. Tubuhnya gemetar ketakutan luar biasa. "Jadi ini alasan kamu setiap hari pulang malam? Ini alasan kamu selalu bilang belajar kelompok sama Mahira?" Suara Bu Citra meninggi tajam, penuh penekanan. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah Arjuna dengan pandangan penuh kebencian, lalu beralih menatap anaknya sendiri dengan kecewa. "Kamu menghabiskan waktu berhargamu di sini bersama pria ini, seorang duda yang sudah punya anak besar." Arjuna langsung berdiri tegak, jantungnya berdegup kencang bukan main. Panik dan bingung harus berbuat apa. "Selamat sore, Bu," sapanya berusaha tetap sopan meski gugup. "Perkenalkan, saya Arjuna, ayahnya Mahira." Bu Citra mendengus sinis, wajahnya terlihat jijik. "Saya tidak butuh kenalan. Saya tidak butuh tahu nama Anda. Yang saya tahu sekarang, Anda sudah meracuni pikiran anak saya. Anda sudah merusak masa depannya." Hardiknya tak main-main. "Kanaya, ayo pulang sekarang juga. Jangan pernah injakan kakimu di rumah ini lagi. Mulai sekarang kamu dilarang bertemu dengan orang ini." "Bu, jangan salahkan Om Arjuna," teriak Kanaya dengan suara pecah. Air matanya langsung mengalir deras membasahi pipi. Kanaya yang mengejar Om Arjuna. Kanaya yang mau di sini. Kanaya yang sayang sama Om Arjuna. Bukan Om Arjuna yang salah. "Diam kamu," bentak Bu Citra keras, membuat seluruh ruangan hening. "Kamu masih anak-anak. Kamu belum tahu apa-apa tentang dunia. Kamu tidak tahu apa itu cinta yang sesungguhnya. Hubungan ini memalukan. Sangat memalukan bagi keluarga kita." Tanpa basa-basi lagi, Bu Citra menarik tangan Kanaya dengan paksa. "Ayo pulang. Sekarang." "Enggak, Kanaya enggak mau. Kanaya enggak mau pulang. Kanaya mau di sini sama Om Arjuna." Kanaya menangis histeris. Tubuhnya meronta-ronta sekuat tenaga. Tangannya berusaha meraih dan menggenggam tangan Arjuna, berusaha mencari perlindungan, tapi tertahan oleh kekuatan ibunya yang sangat kuat karena emosi. "Kanaya!" teriak Arjuna tak kuasa melihat gadis yang dicintainya diseret begitu saja. Hatinya terasa seperti disobek-sobek. Tapi Bu Citra terlalu kuat dan terlalu marah. Dia menyeret paksa tubuh Kanaya keluar dari rumah itu menuju mobil mewah yang sudah menunggu di depan. Sebelum pintu mobil ditutup rapat, Kanaya sempat menjulurkan kepalanya dan berteriak sekuat tenaga. Suaranya pecah menahan tangis. "Om Arjuna, jangan lupakan Kanaya. Tunggu Kanaya ya. Janji ya OMM." Suara teriakan itu menusuk kalbu sangat dalam. Mobil hitam itu pun langsung melaju kencang, meninggalkan debu jalanan dan meninggalkan Arjuna yang berdiri terpaku, diam di depan pintu rumahnya yang kini terasa begitu sepi dan hampa. Dadanya sesak, sangat sesak hingga rasanya sulit bernapas. Air mata itu hampir saja tumpah, tapi Arjuna menahannya kuat-kuat. Saat itu Arjuna sadar sepenuhnya, keindahan dan kemesraan selama ini hanyalah masa tenang. Ini baru permulaan. Perang sesungguhnya untuk mempertahankan cinta mereka baru saja dimulai. Sejak hari yang menyakitkan itu, rumah Arjuna terasa hancur lebur
dan mati suri. Suasana yang dulu selalu hangat dan penuh warna kini berubah menjadi dingin, sunyi, dan mencekam. Tidak ada lagi tawa renyah Kanaya yang memecah keheningan, tidak ada lagi aroma parfum khasnya yang selalu membuat udara terasa segar, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi suara manja yang selalu memanggil panggilan sayang untuknya. Sudah seminggu penuh berlalu, namun sosok Kanaya hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Ponselnya tidak aktif sama sekali, seolah nomor itu sudah tidak terpakai. Dia juga tidak pernah terlihat masuk sekolah, dan Mahira hanya bisa menangis mengatakan bahwa sahabatnya itu dilarang keras keluar rumah, bahkan sekadar melongokkan kepala saja oleh ibunya yang sedang murka. Arjuna merasa hidupnya kembali gelap gulita. Bahkan kegelapan ini terasa jauh lebih pekat dibandingkan saat istrinya meninggal dunia dulu. Dulu, ia hanya merasa kesepian dan hampa. Tapi sekarang, ia merasa kehilangan separuh nyawanya sendiri. Rasanya ada bagian dari tubuhnya yang dicabut paksa dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Setiap malam, Arjuna selalu duduk sendirian di teras rumah yang gelap. Matanya menatap kosong ke jalanan yang sepi. Tangannya tak lepas dari gelang perak pemberian gadis itu, gelang dengan inisial A dan K yang menjadi saksi bisu janji cinta mereka. "Kamu di mana sayang?" gumamnya lirih. Suaranya terdengar serak dan berat. "Apa kamu baik-baik saja di sana? Apa ibumu menyakiti kamu? Apa kamu makan yang cukup? Apa kamu juga merasakan sakit yang sama seperti yang ayah rasakan sekarang?" Bram datang berkunjung mencoba menghibur sahabatnya yang terlihat kurus dan kusam itu. "Jun, lupain aja deh. Jangan dipikirin terus," ucapnya pelan. "Jujur aja sih, Ibu Kanaya benar juga sih. Status kalian kan beda jauh banget. Keluarga mereka kaya raya, orang berada, sedangkan lo cuma orang biasa, karyawan kantoran. Mustahil rasanya bisa disatukan." "Gue nggak peduli soal harta, bro," bentak Arjuna tiba-tiba, emosinya meledak menahan rindu dan frustrasi. "Gue nggak peduli mereka kaya atau miskin. Gue peduli sama perasaan. Dia berani bilang sayang sama gue, berarti dia siap sama konsekuensinya. Dan gue juga siap berjuang sampai titik darah penghabisan. Tapi gimana caranya? Lo bahkan nggak bisa ketemu dia, nggak bisa hubungi dia. Lo dikurung dalam tembok yang tinggi," kata Bram pesimis, mencoba membuka mata Arjuna. Arjuna menatap jauh ke depan, menembus kegelapan malam dengan tatapan yang tajam dan penuh keyakinan. Akan ada caranya. Cinta itu buta, bro. Dia nggak lihat harta, nggak lihat umur, dan nggak lihat status sosial. Kalau Tuhan sudah mempertemukan kami, pasti Tuhan juga akan memberi jalan buat kami bersama lagi. Gue percaya itu. Malam semakin larut, kesepian semakin menusuk tulang. Arjuna hampir putus asa, hampir menyerah pada keadaan. Hingga tiba-tiba, Peraaka. Sebuah batu kecil dilempar dari luar dan mengenai kaca jendela kamarnya. Arjuna terlonjak kaget, langsung bangkit dari duduknya. Dengan hati-hati dan cepat, ia segera membuka jendela itu dan mengintip ke bawah. Di bawah sana, tersembunyi dalam kegelapan malam, dan di balik bayang-bayang pohon, berdiri seorang sosok gadis kecil yang mengenakan jaket hoodie berwarna gelap, yang besar hingga menutupi hampir seluruh kepalanya. Gadis itu melambaikan tangan kecilnya dengan gemetar. "Om," suara itu berbisik pelan namun sangat jelas terdengar di telinga Arjuna. Jantung Arjuna serasa berhenti berdetak sesaat. Itu suaranya. Itu Kanaya. Gadis itu melepaskan sedikit hoodie-nya, memperlihatkan wajah pucat namun cantik yang sangat dirindukannya. Dia berhasil kabur dari rumahnya yang seperti penjara itu, hanya untuk menemuinya, hanya untuk memastikan bahwa cinta mereka masih ada,